Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali menuju ke masjid dan alhamdulillah telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebagaimana biasa kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Quran bersama narasumber Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan sebagaimana biasa, nanti narasumber kita akan menyampaikan materinya sekitar 45 menit dan kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kajian ini juga dilaksanakan secara online melalui Zoom. Dan untuk sesi pertanyaan kita berikan 4 pertanyaan, 2 pertanyaan dari jamaah yang menyaksikan secara online dan 2 jamaah yang menyaksikan secara offline atau datang langsung di masjid ini. Selanjutnya kita sapa dulu jamaah kita yang menyaksikan lewat online. Selamat pagi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang online dapat menyaksikan kajian ini dengan aman, lancar, dan tanpa ada kendala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji Al-Quran yang kini akan kita bahas surat Yunus ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya ketahuilah sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Nah, ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat yang lalu, yaitu tentang peringatan Allah pada orang-orang yang ingkar. Kalau ayat lalu dikatakan bahwa bila seseorang memiliki harta yang demikian banyak, kemudian dia ingin menebus kesalahan-kesalahannya dengan harta itu, maka Allah pasti tidak akan menerimanya. Kenapa demikian? Nah, dijawab pada ayat ini, karena sesungguhnya apapun yang ada di langit dan di bumi, yang ada di antara keduanya, itu merupakan milik Allah. Kenapa demikian? Nah, ini tentu kita memahaminya secara rohani, ya. Misalnya saya beli rumah, rumah itu tetap tentu milik saya. Itu secara materi yang kita saksikan. Namun di sini diingatkan semua milik Allah, artinya
bahwa semua yang ada ini ciptaan Allah. Nah, karena Allah yang Maha Pencipta, maka ciptaan itu pasti milik yang menciptanya. Makhluk itu milik kholiknya. Nah, maksudnya begitu ya. Sehingga apapun yang ada di bumi ini, yang ada di langit, yang di alam semesta, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maknanya demikian ya. Sehingga kita termasuk kita itu juga milik Allah. Karena itu kalau ada seorang yang meninggal, maka tuntunan Rasul kita hendaknya mengucapkan istirja. Istirja itu adalah ungkapan bahwa semuanya memiliki tempat kembali. Nah, istirja bagi makhluk itu adalah kepada kholiknya. Karena itulah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Loh, saya milik keluargaku, saya milik anak-anakku, saya milik istriku. Betul, itu secara materi. Tapi secara rohani, kita ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat yang lalu diungkapkan, likulli ummatin ajal. Setiap masyarakat, setiap umat, setiap manusia itu ada batas waktunya. Nah, kita pun akan dibatasi waktu kita. Bisa jadi waktu bekerja, bisa jadi waktu menjabat, bisa jadi waktu memimpin, dan yang paling utama waktu hidup, kesempatan hidup ada batasnya. Tidak ada yang tak terbatas bagi makhluk. Nah, likulli ummatin ajal. Nah, ketika ajalnya, ketika waktunya sudah habis, maka setiap makhluk akan kembali kepada Tuhannya. Kenapa kembali pada Tuhan? Karena Tuhan inilah penciptanya dan juga Tuhan inilah pemilik dari semua makhluk yang ada. Langit apa artinya? Langit itu artinya batas pandang kita. Yang tampak biru itu sebetulnya tidak ada bendanya. Cuma menjadi biru karena demikian jauhnya. Nah itu. Ala inna wa'dallahi haqqun. Dan janji-janji Allah itu benar, pasti terjadi, pasti akan datang. Dalam Quran ditemukan banyak janji-janji Allah. Antara lain janji siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Kemudian terkait dengan perbuatan baik, Allah mengungkapkan dalam surat Al-An'am ayat 159 atau 60. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Artinya apa? Allah berjanji siapapun yang melakukan kebaikan maka dia akan dapat balasan 10 kali lipat. Nah, ini janji Allah. Ini termasuk yang diungkapkan di sini, ala inna wa'dallahi haqqun. Nah, kemudian 10 kali lipat ini jangan digambarkan kalau saya berbuat baik nilainya 10.000 akan dapat balasan 100.000. Oh, tidak begitu. 10 kali lipat tadi bisa jadi berupa materi, bisa jadi pula berupa non materi. Non materi seperti apa? Misalnya
ucapan terima kasih. Misalnya pujian orang karena kebaikan yang dilakukan. Misalnya penghargaan. Misalnya lagi pertolongan yang tidak diduga-duga datangnya. Demikian. Kemarin saya membaca di di Babe, baca berita itu ya. Itu ditulis di situ Jonathan Christie itu seorang pemain bulu tangkis yang ternyata berhasil menang juara 1 dalam lomba bulu tangkis dalam Asian Games. Sebelum berlomba, dia mengucapkan janji, kalau saya menang, separuh dari bonus akan saya gunakan untuk keperluan sosial. Ternyata dia menang nomor 1, dijanjikan nomor 1 dapat hadiah 1 miliar. Tapi ternyata ada tambahan-tambahan sehingga dia dapat hadiah 1,5 miliar. Maka kemudian dia menepati janjinya. 50% dari bonus tadi dia gunakan sebagian untuk membantu pembangunan masjid, padahal dia Nasrani itu. Sebagian lagi untuk membangun tempat-tempat penampungan bagi masyarakat yang terkena bencana. Apa yang terjadi? Tapi ternyata setelah itu banyak orderan, banyak iklan yang memakai dirinya. Sehingga dalam wawancara saya tidak nyangka 50% yang saya sedekahkan ternyata kembalinya lebih 10 kali lipat dari yang dia sedekahkan. Nah, ini saya membaca itu teringat di sini, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan pasti akan terjadi. Maka kemarin ketika baca, wah luar biasa. Ini tepat saya ingat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat ganti, mendapat balasan 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Tapi kalau berbuat keburukan, dia hanya dibalas 1 kali sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, ini tampaknya sugesti dari Allah, ya. Dorongan dari Allah kepada makhluknya, terutama manusia, agar gemar berbuat baik. Berbuat baik bisa bermacam-macam, bisa dengan sedekah, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan usul-usul atau masukan. Ini semua perbuatan baik, ya. Sehingga siapapun melakukan kebaikan dengan niat lillahi ta'ala, pasti akan dapat balasannya, dapat sesuatu yang seringkali dia tidak akan menduga-duganya. Nah, itu. Ini inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sayangnya kebanyakan dari manusia tidak menyadari, tidak mengetahui, sehingga tetap saja mereka enggan untuk melakukan kebaikan, untuk menolong sesama. Bisa jadi dengan menolong itu dengan tenaga. Saya sering melihat itu, ya, ada orang kecelakaan, mobil itu lewat pelan, melihat langsung jalan, nggak ada yang berhenti
turun menolong. Nah, itu jarang sekali. Nah, ini yang dikatakan walakinna aksarahum la ya'lamun. Padahal kalau mereka turun membantu, ini kebaikan yang pasti akan ada balasannya, yaitu yang berupa kebaikan pula. Ketika ditanya kenapa tidak ingin berhenti turun menolong korban yang kecelakaan, maka jawabannya nanti kalau menolong urusannya panjang. Jadi saksi, di polisi, dipanggil ke sana kemari, bisa menghabiskan waktu. Nah, ini kadang-kadang alasannya demikian. Padahal di balik itu pasti ada hal-hal yang akan memberikan manfaat, hal-hal yang berupa kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Nah, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 56, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Allah itulah yang menghidupkan dan yang pula mematikan. Dan apabila semua sudah mati, maka semua makhluk akan kembali kepadanya. Nah, ini. Yuhyi, menghidupkan. Jadi di sini ketika Allah menghidupkan itu pasti dengan proses alamiah. Menghidupkan dari yang mati. Apa? Menghidupkan dari yang mati itu kalau gampang diberi contoh. Telur itu dianggap benda mati. Telur itu benda mati. Tapi ternyata dengan dipanasi, kalau panas yang alami dari induknya, dulu ketika saya belajar ayam itu mengerami telur selama 21 hari dengan suhu tertentu. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu panas, matang telur itu. Jadi suhunya tetap 21 hari menetas menjadi anak ayam. Nah, tampaknya manusia banyak nggak sabar, ya. Ayam paling banyak bisa menetaskan telur mengerami antara 10 sampai 15 telur. Padahal ingin menetaskan telur ratusan bahkan ribuan. Maka dibuatlah mesin. Nah, ternyata dengan mesin, dengan suhu yang seperti ayam tadi, dalam waktu yang sama bisa ditetaskan telur sebanyak mungkin. Nah, ini proses alamiah. Tapi hal ini kalau secara rohani menurut agama itu karena sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah diputuskan bahwa telur akan menetas dalam jangka waktu sekian dengan suhu sekian. Nah, ini ketetapan Allah. Disitulah kemudian diungkapkan dengan ketetapan itulah Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Seperti juga dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ya, itu Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa artinya? Bagaimana kamu dapat ingkar kepada Allah padahal dulu kamu semua manusia itu merupakan sesuatu yang mati, tidak hidup. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian semuanya. Jadi kalau manusia dalam kaitan dengan apa itu reproduksi seperti kita,
Kita ini berasal dari sperma orang tua ayah kita dan ovum ibu kita. Ketika sperma dan ovum ini bertemu, maka menjadi alaq. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Alaq itu adalah gabungan sperma dan ovum, dinamakan alaq karena kemudian dia menggantung di dinding rahim. Alaq itu artinya bergantung, nempel menggantung di dinding rahim. Ini masih benda mati. Benda mati. Tapi karena asupan gizi, benda ini tumbuh seperti rambut kita, kuku kita. Kuku rambut ini benda mati. Dipotong juga nggak terasa. Bapak-bapak sering ke tukang cukur, dipotongi nggak terasa rambutnya itu. Tapi kenapa bisa tumbuh memanjang? Kuku memanjang. Karena rambut maupun kuku juga termasuk organ yang dapat asupan gizi dari metabolisme jasmani kita. Karena mendapat asupan gizi, kuku memanjang, rambut memanjang. Padahal ini benda mati. Termasuk alaq tadi akan berkembang, tumbuh karena mendapat asupan gizi. Setelah nanti alaq tadi menjadi janin, usianya 4 bulan, maka janin ini baru menjadi makhluk hidup dengan ditiupkannya roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila janin tadi sudah disempurnakan, kemudian ditiupkan ke dalamnya roh, maka sudah menjadi makhluk hidup. Nah, ketika lahir, makhluk hidup ini memiliki keunggulan-keunggulan sehingga Allah memerintahkan seluruh alam ini hendaknya mengakui keunggulan manusia. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah, hormatilah manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan ini. Dengan kemajuan teknologi ini, kita semua dapat menikmati keunggulan manusia. Bepergian naik pesawat yang terbuat dari logam, berisi macam-macam, penumpang dan bagasi bertonton, tapi bisa terbang tanpa jatuh karena perputaran mesinnya. Nah, ini teknologi yang sampai saat ini kita sendiri tidak bisa menganalisisnya karena tidak belajar ilmunya. Yang tahu yang belajar ilmunya, oh bisa begini karena ini, karena ini. Kalau kita ditanya, nggak akan bisa jawab. HP hanya diketuk-ketuk, bisa berkomunikasi dengan orang yang di Surabaya, bahkan yang di luar negeri. Yang kita sampai sekarang karena tidak mempelajari ilmunya, tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana cara kerja ini. Nah, ini kita menikmati teknologi demikian. Dari siapa? Karena keunggulan manusia tadi. Nah, di sini. Oleh karena itu Allah mengatakan manusia itu makhluk unggulan, sehingga semua ciptaan Allah yang lain dianjurkan untuk menghormati, untuk menghargai manusia ini. Dan semuanya taat kecuali satu, yaitu iblis saja yang tidak taat. Nah, ini ya. Sehingga dengan demikian yuhyi wa yumit.
Yumit yaitu mematikan. Manusia meninggal banyak cara. Bahkan ada dikatakan 1000 cara untuk mati. Nah, 1000 cara. Di antaranya ada orang meninggal tanpa sakit, tanpa apa, tanpa celaka, tidur, pulas, ternyata tidak bangun lagi. Sehingga ketika didiagnosa apa penyebabnya? Yang paling gampang penyebabnya jantungnya berhenti berdetak. Nah, ini paling gampang. Kehabisan oksigen tidak. Ada penyakit dalam jasmaninya tidak. Nah, tapi itu tadi. Jantungnya berhenti berdetak, otomatis tidak ada lagi kehidupan. Nah, ini apa? Mengapa demikian? Apakah jantungnya lemah? Oh, tidak. Dia biasa olahraga, jantungnya kuat, sehat. Nah, disinilah secara rohani kita mengatakan Allah mematikannya karena jatah hidupnya sudah habis. Likulli ummatin ajal. Setiap masyarakat, setiap manusia, setiap makhluk ada batas waktu kehidupannya. Nah, kalau batas itu datang, fala yastakhiru sa'atan wala yastakdimun. Allah tidak akan menunda atau tidak akan mempercepatnya. Yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dan kita semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin cepat kembali, ada yang ingin kembali belakangan. Saya punya teman pekerja giat. Setelah itu pensiun usia 58. Setelah pensiun, saya tidak ingin berusia panjang. Saya ingin segera kembali pada Allah saja. Kenapa? Bapak kan sehat. Enggak. Yang penting dia sudah tampaknya karena sudah tidak ada kegiatan lagi, tidak ada kesibukan, anak-anaknya sudah besar semuanya, merasa selesailah tanggung jawabnya. Entah mungkin dia berdoa terus, usia 60 meninggal betulan tanpa sakit, tanpa apa. Nah, ini luar biasa itu ya. Tampaknya keinginannya tadi terkabulkan, tidak ingin berumur panjang. Ketika ditanya kenapa sih? Padahal semua orang selalu berdoa. Kalau dalam kita kan ada itu ya, Allahumma tawil a'marona. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Wa aslih a'malana, dan perbaiki segala perbuatan kami. Wa ahsin akhlaqona, dan juga muliakan akhlak kami. Sehingga panjang umur, selalu berbuat baik, berakhlak mulia. Nah, ini sudah menjadi keinginan banyak orang. Tapi ketika ditanya, kenapa? Saya ingin meninggal ketika saya masih kuat. Sehingga saya tidak ingin menjadi tua renta nanti membebani anak-anak saya. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain dengan kelemahan jasmani saya. Jadi tampaknya dia punya pendapat lain, sehingga mungkin dia berdoa terus sehingga usia 60 meninggal dengan tanpa sakit. Nah, itu luar biasa. Baik, nah ini kembalinya kepada Allah. Ini ada di antara kita yang berpikiran naturalisme. Naturalisme itu dari kata nature. Nature itu alam. Jadi manusia itu dari alam, hidup di alam ini, dan akan kembali pada alam. Nah, itu naturalisme tadi. Ya. Sehingga
tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ketika dikatakan Allah yang menghidupkan manusia, tidak, manusia hidup secara metabolisme ketika dalam janin bisa dibentuk, bisa mendapatkan paru, mendapatkan jantung, lahir, bernafas. Nah, itulah alamiah, proses alamiah. Meninggal pun proses alamiah karena sakit atau karena tadi itu jantungnya berhenti berdetak, maka dia sudah meninggal. Itu proses alamiah. Allah yang menurunkan hujan, dia anggap tidak. Hujan turun karena proses alamiah. Matahari menyinarkan panasnya. Panas ini menyebabkan air menguap. Air menguap, kemudian karena lebih ringan dari udara, dia naik terus sampai di atas. Ternyata suhunya dingin, maka air tadi lama-lama membeku. Ketika membeku, beratnya bertambah, maka dia turun. Ketika turun, kena pantulan sinar dari bumi, mencair jadi hujan. Nah, ini proses alamiah. Tidak ada itu kata Tuhan menurunkan air dari hujan, hujan dari langit. Ini kata mereka yang berpendirian segala sesuatu itu bersifat naturalis. Nah, di situ ya. Sehingga dia tidak meyakini ada dimensi rohani. Nah, ini yang berat itu ya. Nah, sehingga dia tidak percaya kalau sudah meninggal manusia tadi akan dihidupkan lagi. Bagaimana mungkin itu? Nah, tidak percaya akan kembali kepada Tuhannya. Mati ya sudah, habis. Nah, itu pendirian orang-orang yang bersikap naturalisme. Kemudian ayat lanjutnya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini ditujukan pada semua orang. Apa? Ini informasi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mewahyukan Al-Quran. Wahyu itu disampaikan kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa fungsi Al-Quran? Nah, ini fungsi Al-Quran disebutkan dalam ayat ini. Satu, sebagai mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Pelajaran, peringatan, tuntunan. Nah, ini mau'idhah. Jadi dalam Al-Quran banyak tuntunan-tuntunan. Baik tuntunan itu untuk pribadi manusia sendiri, tuntunan itu untuk manusia ketika bergaul dengan sesama, tuntunan itu yang dianjurkan dalam berkeluarga atau bagaimana hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan negara, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan ilmu pengetahuan, dan segalanya ada. Nah, ini mau'idhah. Bagaimana kalau seseorang berjumpa dengan temannya? Ada tuntunannya dalam Al-Quran. Ketika kita masuk rumah, bagaimana tuntunannya? Ada dalam Al-Quran. Ketika seseorang di rumah dengan keluarganya, seorang anak dengan orang tuanya, maka ada anjuran anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya dalam 3 waktu. Nah,
ketika siang hari, ketika malam hari, ketika pagi hari sebelum subuh. Nah, ini tidak boleh. Karena ketika itu orang tua sedang istirahat, mungkin juga ada yang biasa istirahat tidur dengan memakai bahasa kita piyama atau kimono. Tapi ada pula yang hanya pakai kaos, celana pendek kalau laki-laki. Ada pula teman saya itu kalau tidur hanya pakai celana saja, nggak pakai baju, karena pada awalnya dia hidup di daerah yang agak panas, sehingga biasa pakai buka kaos, buka baju, sehingga kemudian nyaman demikian terus. Maka ini larangan orang tua, anak-anak untuk masuk kamar orang tuanya. Nah, itu ya. Semuanya ada. Mau'idhah min rabbikum. Nah, ini yang layak dicermati. Al-Quran merupakan mau'idhah min rabbikum, tuntunan dari Tuhanmu. Sedangkan yang diyakini manusia, Tuhan itu adalah maha baik. Karena itu tuntunannya pasti berisi kebaikan-kebaikan, tujuannya untuk kebaikan pula. Nah ini yang perlu diperhatikan. Allah itu maha baik, karena itu tuntunannya pasti untuk kebaikan-kebaikan pula. Nah, ini mau'idhatun mir rabbikum. Kemudian fungsi yang kedua, sifaun lima fis sudur, penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Dalam dada ini maksudnya dalam hati kita. Nah, penyakit dalam hati itu ada dua macam. Penyakit yang terkait dengan jiwa dan penyakit yang terkait dengan hati. Penyakit yang terkait dengan jiwa, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, ketidaknyamanan. Ini penyakit dalam jiwa. Bapak-bapak punya anak gadis usia mungkin 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Sore-sore pamit, Pak, saya mau ke rumah teman belajar bersama. Oh baik. Temannya siapa? Si A ya. Baik, pulang jam berapa? Nah, jam 9 atau jam 10 sudah pulang. Nah, silakan karena akan belajar bersama. Tapi setelah jam 10 nggak ada berita. Ditunggu mungkin terlambat. Jam 11 nggak ada. Wah, mulai gelisah. Ditelepon nggak diangkat. Nah, ini gelisah, khawatir. Kemana anak ini? Nah, di situ Al-Quran menyatakan ada beberapa hal. Satu, dalam surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu ayat 34, 3 dan 4 menyatakan wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ayat selanjutnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa pada Allah, tawakal, maka Allah akan memberikan solusi bagi masalah yang sedang dihadapinya. Nah, di sini Al-Quran menyatakan kita hendaknya selalu tawakal. Tawakal itu apa? Usaha dan doa serta pasrah pada Allah. Tapi harus usaha dulu baru doa. Nah, di situ yang kita dianjurkan. Ada lagi kalau kegelisahan, ketakutan, tidak bisa tidur, maka obatnya baca Al-Quran. Maka ketika baca Al-Quran itu hati akan menjadi tenang. Allah juga mengungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 78, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun
lil mu'minin. Nah, di sini yang perlu diingat, akhir ayat itu pasti lil mu'minin, di sini juga lil mu'minin. Ini punya makna. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ma huwa syifaun, yang dapat difungsikan sebagai penyembuh. Nah, penyembuh apa? Dijawab di sini syifaun lima fis sudur, penyembuh atau obat bagi apa itu, perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita. Kenapa ini dijelaskan demikian? Karena ada yang menafsirkan surat Al-Isra itu bahwa Al-Quran bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit apa saja, termasuk diantaranya penyakit jasmani. Karena itu banyak orang sakit datang ke dukun, datang ke Pak Kiai, datang ke ulama agar didoakan, disembuhkan. Biasanya mereka bawa air. Pak, tolong dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa agar penyakit saya sembuh. Nah, itu seringkali ya. Ini memang Rasulullah SAW pernah melakukan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika ada seorang sahabat sakit, Rasulullah mengunjunginya, kemudian setelah tahu sakit apa, beliau minta segelas air, dibacakan surat Al-Fatihah. Ternyata minum, insya Allah dengan kehendak Allah, bimasyiatillah, Allah akan menyembuhkan kamu. Setelah diminum, ternyata si sakit sembuh. Nah, sehingga dari situ menganggap Al-Quran juga dapat untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Tapi dalam ayat ini dikatakan sifaun lima fis sudur. Jadi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang terkait dengan hati atau jiwa manusia. Orang sedih, baca Quran pasti akan berkurang sedihnya dan juga bisa menyembuhkan dari kesedihan tadi. Nah ini ya. Juga Al-Quran ternyata menyembuhkan penyakit hati yang berupa akhlak-akhlak madmumah, sifat-sifat tercela. Misalnya ada kesombongan, ada kedengkian, iri hati, ada takabur, ada rakus. Ini kalau baca Al-Quran, memahami ayatnya, maka akan dapat mengurangi, meniadakan sikap-sikap tercela tadi. Allah ternyata tidak menyukai yang takabur. Karena itu tidak pantas saya bila menyombongkan diri kepada teman-teman saya. Semua yang ada pada saya titipan Allah, tidak layak untuk disombongkan. Nah, ini akan menyembuhkan demikian. Dan yang ketiga adalah wahudan. Hudan itu artinya petunjuk, bahwasanya tuntunan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Nah, petunjuk bagaimana? Bagaimana seharusnya seseorang bersikap dalam hidupnya, bagaimana bergaul dengan tetangganya, bagaimana bermuamalah dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan koleganya. Ini petunjuk-petunjuk ke arah yang baik. Dan yang terakhir warohmah. Warohmah itu artinya anugerah. Al-Quran akan memberikan anugerah. Bagi siapa? Apabila kita melaksanakan tuntunannya, pasti akan ada anugerah kebaikan untuk kita. Nah, ini yang penting. Ayat ini dan ayat lain yang terkait dengan hal-hal semacam itu pasti diakhiri dengan kata-kata lil mu'minin. Nah, ini catatan yang penting. Apa artinya?
Ini hanya berlaku bagi orang yang benar-benar percaya. Jadi yakin kalau saya melaksanakan ini sesuai tuntunan Al-Quran, pasti hasilnya A. Yakin, pasti Allah akan mengabulkan, percaya. Nah, kalau orang ragu-ragu, ini tidak akan terwujud. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, diakhiri dengan lil mu'minin. Ayat ini juga begitu. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Nah, di sini suatu yang penting ada lil mu'mininnya. Karena itu kita dianjurkan lil mu'minin, ini juga kritikan pada kita. Kamu baca Quran, kamu memahami isinya, tapi belum yakin sepenuhnya. Nah, ini kritikannya. Maka kata-kata lil mu'minin mestilah dengan keyakinan yang benar-benar mantap bahwa ini dari Allah dan akan terwujud semua janjinya. Seperti ayat sebelumnya, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Nah, inilah ayat-ayat, terutama fungsi Al-Quran ada 4. Mau'idhah, tuntunan. Syifa, penyembuh. Hudan, petunjuk. Rahmah, anugerah dari Allah kepada makhluknya, terutama manusia. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Pertanyaan, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, Pak Prof, izin kita sampaikan dulu yang online pertanyaannya. Mohon maaf Pak Prof, ini pertanyaannya agak panjang. Pak Prof, izin bertanya terkait ayat setiap kebaikan dikalikan 10. Sebagaimana cerita Pak Prof tadi terkait pebulu tangkis Jonathan Christie. Apakah boleh bagi kita beramal dengan motivasi mencari keuntungan 10 kali lipat, sementara kita lupa untuk lillahi ta'ala? Apakah amalan kita bernilai atau ada hitung-hitungannya di sisi Allah, seperti Allah tetap melihat sisi kebaikan kita atau berapapun nilai keikhlasan kita? Saya pernah mendengar hadis qudsi, Allah sebaik-baik sekutu. Kalau tidak salah bunyinya anna khairu syarikain. Apakah ini masuk dalam kategori amalan kita tetap diterima meski sisi ikhlasnya berkurang karena sudah fokus ke lipatan 10 kali lipat tadi? Terima kasih Pak Prof. Baik. Terkait dengan ini, terkait dengan perbuatan baik, maka ada tuntunan Allah, ada petunjuk Rasul. Rasul mengungkapkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua kegiatan manusia, semua yang dilakukan seseorang tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Ini yang pertama. Artinya ketika melakukan sesuatu, menolong orang, bersedekah, niat kita ini sesungguhnya apa? Yang tahu niat itu hanya diri sendiri dan Allah. Memang benar Allah berjanji man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surat Al-An'am ayat 160 tadi. Siapapun yang melakukan kebaikan, dia akan dapat balasan 10 kali lipat. Pertanyaannya adalah, apakah ketika berbuat tadi niat kita ingin mendapat 10 kali lipat? Itu pertanyaannya. Kasus Jonathan Christie, dia tidak tahu ayat itu. Dia Nasrani. Dia tidak tahu ayat itu. Dia nadarnya, kalau saya menang 50% bonus saya gunakan untuk kegiatan sosial. Dia tidak ada niat saya ingin mendapatkan balasan 10 kali lipat, karena dia tidak tahu janji Allah dalam Quran.
Sehingga niatnya ketika itu betul-betul tulus. Nah, itu ya. Ketika dia wawancara itu. Nah, kita yang tahu ternyata dalam Quran ada janji Allah semacam ini, tapi ada janji Allah yang lain, tuntunan Allah yang lain. Seperti tadi dikatakan, Al-Quran diwahyukan, itu pertama merupakan tuntunan. Nah, tuntunan tentang janji Allah ada yang lain. Apa itu? Misalnya dalam surat Al-Insan ayat 9. Bagaimana Al-Insan ayat 9? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Yang artinya apa? Sesungguhnya kami membantu kamu hanya untuk mendapat ridho Allah. Nah, ini tuntunan Al-Quran. Hendaknya niat yang paling ditanamkan dalam hati ketika melakukan sesuatu liwajhillahi, untuk mendapat ridho Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Dilanjutkan la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Dan perbuatan itu tidak ditujukan karena ingin mendapat balasan ataupun ucapan terima kasih. Nah, di sini tuntunan Al-Quran, ternyata janji Allah tadi sebagai sugesti, tapi jangan itu menjadi tujuan utama ketika berbuat. Jadi yang baik mana? Ketika berbuat, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah itu merupakan balasan tertinggi. Nah, balasan tertinggi ini pasti yang lainnya akan ikut. Ini diungkapkan dalam akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, kenapa tenang? Macam-macam. Tenang itu karena menyelesaikan kewajiban. Tenang itu karena selalu taat pada Allah. Taat itu karena menepati janji. Orang kalau menepati, alhamdulillah, janji saya sudah saya tepatin. Tenang hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, di sini penting. Kembalilah pada Tuhanmu dengan ikhlas dan Allah pun meridhoimu. Nah, di sini yang penting. Kita ikhlas dan Allah meridhoi. Inilah sebetulnya tujuan tertinggi. Allah memang berjanji akan membalas 10 kali lipat, tapi jangan ketika berbuat mengharap, saya mau bersedekah 1 juta supaya nanti saya dapat balasan 10 juta. Ketika itu tidak diterima 10 juta, wah, kalau gitu Allah itu tidak benar itu. Janjinya dalam Quran tidak ditepati itu. Padahal saya katakan 10 kali lipat itu mungkin tidak harus semuanya berbentuk materi. Bisa jadi berbentuk hal-hal lain yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita senang. Padahal ketenangan, kenyamanan ini kadang-kadang lebih mahal dari jumlah uang yang kita terima. Nah, sehingga saya yakin bahwa Allah akan membalas 10 kali lipat, tapi jangan sampai itu ditanamkan dalam hati ketika berbuat baik. Ketika berbuat baik apa mestinya? Liwajhillahi. Kalau dalam surat Yasin ayat 21 itu Allah mengungkapkan ittabi'u malayas alukum ajron wahum muhtadun.
Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan balasan. Dan mereka itu pasti orang-orang yang dapat petunjuk. Artinya apa? Jangan mengikuti orang-orang yang kalau berbuat sesuatu selalu menanyakan upah saya mana, balasan saya mana. Karena ini apa? Seringkali dikatakan orang yang banyak mengharap itu seringkali banyak kecewa. Karena itu dulu ketika saya selesai menikah, Ustadz yang memberi tausiah itu mengatakan setelah nikah Anda punya kewajiban. Salah satunya adalah mencari nafkah untuk keluarga. Ketika itu dikatakan carilah nafkah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa nafkah itu dibagi 3. Apa itu? Sebagian untuk keperluan sehari-hari. Keperluan sehari-hari itu kebutuhan dasar, kebutuhan primer, sekunder, dan sebagainya. Sebagian lagi ditambung masa tua. Sebagian lagi ditabung untuk masa kehidupan akhirat. Tapi jangan dianggap kalau dibagi 3 ini semuanya sama 30%, 30% enggak. Yang untuk kehidupan sehari-hari bisa jadi lebih banyak. Mungkin sampai 80%. 10% tabung untuk masa tua. Kenapa masa tua? Nah, Ustadz tadi menjelaskan karena kita ingin hidup sampai tua. Kalau sudah tua, biasanya jasmani sudah mulai menurun. Tidak lagi kuat kerja. Banyak orang ketika muda membiayai anak dengan niat nanti kalau saya sudah tua, gantian anak yang akan merawat saya. Banyak yang beranggapan demikian. Maka Ustadz yang beritahu tausiah, tabungan tua, masa tua ini adalah untuk persiapan nanti kalau kita sudah tidak mampu. Ketika itu kalau seseorang mengharap pada anaknya, yang terjadi adalah banyak kecewa. Kenapa demikian? Karena anak punya perhatian yang penuh untuk keluarganya. Sehingga untuk orang tuanya itu tinggal sisa-sisa. Di depan saya ada tetangga, sudah sepuh, agak sakit-sakitan. Nelpon anak-anak, ini bapak kambuh nih mau ke rumah sakit, dananya kurang. Ibu minta lagi. Ini saya lagi ngurusin ini, anak-anak mau bayar SPP dulu. Ini banyak terjadi demikian. Padahal ketika anak dulu minta ke orang tuanya tidak marah-marah begitu. Nah, di sini maka ada sebagian disisihkan untuk keperluan sehari-hari, sebagian disisihkan untuk hari tua. Sehingga nanti kalau tua kita punya tabungan, tidak perlu mengharapkan anak lagi, tetap bisa eksis dengan tabungan. Yang ketiga, tabungan untuk akhirat. Kenapa? Karena kita nanti juga akan hidup di akhirat. Nah, hidup di akhirat sama dengan hidup di dunia. Harus ada bekal. Bekalnya apa? Ya dari rezeki yang kita sisihkan. Sehingga ada orang dikritik, bapak ini sudah sepuh, tapi kerjanya masih giat. Untuk apa lagi? Kalau dapat rezeki, mati tidak dibawa. Oh, salah. Saya itu cinta rezeki saya, cinta harta saya. Dan kalau mati, harta saya akan saya bawa sebanyak-banyaknya. Semampu saya akan saya bawa. Loh, bagaimana bawanya? Karena saya meninggal, saya tidak mampu membawa sendiri. Maka ketika masih hidup, saya titip-titipkan. Ini saya titipin dulu ya.
nanti kalau di akhirat saya minta lagi untuk bekal saya. Nitipnya kemana? Ke pembangunan masjid, ke duafa, ke anak yatim, ke Jumat berkah. Nah, ini nitip-nitipkannya. Nah, ini artinya apa? Inilah tabungan akhirat. Nah, sehingga di sini tadi jangan terlalu berharap sesuatu. Jangan mengharap pada orang lain. Mengharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharap sesuatu, wah, saya akan bersedekah dengan harapan nanti dapat 10 kali lipat. Yang ada hanya kecewa. Karena itu 10 kali lipat seperti tadi saya katakan, jangan digambarkan itu 10 kali dari rezeki yang kita keluarkan. Jangan. Karena ini seringkali berupa non-materi. Non-materi yang akan kembali pada kita. Kita bersedekah banyak, ternyata sampai akhir hayat kita tidak dapat balasan apa-apa. Tapi tahu-tahu anak cucu kita mendapat bantuan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan balasan yang dilakukannya. Nah, disinilah maka tadi pertanyaannya ya, bahwa segala sesuatu didasarkan niat. Niat yang paling baik adalah mendapatkan ridho Allah. Kalau ada janji dalam Quran, dalam surat Al-An'am tadi, maka ini jangan dijadikan tujuan utama. Kalau mau yakin, yakinlah Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Surat Ali Imran ayat 10. Ayat 10. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini ayat 10. Ada juga surat Ali Imran ayat 195 kalau nggak salah. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Nah, Allah tidak pernah mengingkari janji, tapi jangan sampai itu dijadikan tujuan utama dalam berkegiatan. Nah, ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak, dibantu menggunakan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, banyak ayat menyebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Seperti ayat ini tadi, 5 fis sudur, sesuatu yang ada dalam dada. Seperti tadi dikatakan Nabi Musa juga dalam surat Toha itu ya, berdoa ketika dia diutus ke Fir'aun, maka dia merasa dia bukan orang yang pinter bicara, lancar pun tidak. Dia khawatir dakwahnya, ucapannya tidak dipahami. Maka kemudian ketika itu dia juga merasa kalau dia ngomong gitu kadang-kadang nervous ya, gelisah, sehingga seringkali bicaranya tidak lancar. Maka doanya Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, jadikanlah dadaku ini tidak sempit, tidak gelisah, tidak gugup bicara. Nah itu ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa tentu yang dimaksud bukan dadanya, karena dadanya tidak akan berubah. Yang berubah adalah perasaan yang ada dalam dada. Jadi dada tadi hanya sebagai simbol keberadaan nurani kita. Sebab kalau kita katakan hati, nanti timbul perdebatan. Hati manusia itu letaknya bukan di sini. Hati itu kalau dalam medis disebut liver. Liver itu ada di bawah, di perut bagian atas. Ada yang mengatakan kanan, ada yang mengatakan kiri. Sehingga kalau orang sholat itu ada yang Allahu Akbar. Nah gini tuh katanya megangi hatinya supaya nggak kemana-mana. Padahal yang dimaksud fisudur ini hati yang disebut kalau dalam bahasa Al-Quran kolbun, hati. Ini hati dalam makna organ rohani. Kalau dibuka dada ini nggak ada yang namanya kolbun, itu nggak ada. Yang ada hanya paru, jantung. Kolbun nggak ada. Karena ini bukan organ jasmani. Kalau organ jasmani ada bendanya. Organ rohani itu tidak ada bendanya. Seperti otak ada, tapi akal tidak ada bendanya. Nah, di situ. Jadi maksudnya di situ adalah yang terkait dengan perasaan yang ada pada kita. Ada seseorang hafal Quran, tapi dia tidak pernah jadi imam. Tiba-tiba imam yang bertugas tidak hadir. Silakan Bapak. Ternyata nggak pernah jadi imam, maka ketika membaca ayat-ayat agak gugup walaupun hafal, sehingga kadang-kadang terlupa. Nah, ini sebetulnya bukan karena dia tidak hafal, karena nervous, gelisah, karena hatinya tidak tenang. Ada orang pula ketika disuruh mukanya merah, tangannya dingin. Nah ini perasaannya tadi itu yang menyebabkan demikian. Nah itu hati tadi itu demikian, itu Pak ya. Nah. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan apa tadi? Lupa. Yang kedua apa Pak? Dengan tulisan. Oh ya, ayat tadi beda Pak. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza mislaha wa hum la yudlamun. Enggak ada mukmininnya, enggak ada. Maka ini menunjuk siapapun, agama apapun
keyakinannya apapun, kalau berbuat baik, kalau kita artikan manja abil hasanati, siapapun yang melakukan kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat. Wa manja abisayati, dan siapapun melakukan keburukan akan mendapat balasan 1 kali saja. Fala yujza illa misla, maka dia tidak dibalas kecuali seperti yang dilakukannya. Di akhir ayat, wahum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi. Nah, jadi di sini tidak ada lil mukmininya. Sehingga tadi pertanyaannya, lah Jonathan Christie kan tidak percaya Al-Quran. Nah, ternyata di ayat ini tidak ada. Seperti kalau di akhir surat Zalzalah, apa? Faman ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Jadi tidak dibatasi apakah mukmin atau kafir. Kafir pun berbuat baik dapat balasannya. Cuma nanti ada perbedaan. Balasan untuk orang kafir hanya di dunia. Tapi kalau balasan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Nah, di situ perbedaannya. Jadi kalau untuk orang kafir, manjaa bil hasanati, surat Al-An'am ayat 160, itu tidak diakhiri seperti surat Yunus ini, lil mukminin, tidak diakhiri lil mukminin, tapi mengacu siapa saja yang berbuat baik. Nah, di situ Pak ya. Sehingga apa? Pertanyaan, lah Jonathan kan tidak muslim, tidak percaya Al-Quran, kok dia dapat balasan juga? Nah, karena itu mengacu pada siapapun. Nah, ini tampaknya dorongan Allah untuk manusia secara keseluruhan. Jadi yang diharapkan untuk berbuat baik tidak hanya orang mukmin saja, tapi yang non mukmin pun dianjurkan berbuat baik. Kalau semua orang terdorong berbuat baik, maka sejuklah dunia ini, amanlah kita hidup di alam ini. Itu Pak ya. Baik, ada lagi? Baik, bila ada satu pertanyaan terakhir. Ada. Baik, bila tidak ada, kita cukupkan Pak Prof. Ya. Alhamdulillah. Demikian kajian kita pagi hari ini. Kita sampaikan terima kasih pada narasumber kita atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.